جند سعد والبراء نحن لا نرضى التالية. Hello Technolovers, sejumlah update terbaru terus bermunculan dari perang yang kini sedang berkecamuk di Timur Tengah. Konflik ini pecah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Teheran pada 28 Februari 2026. Serangan itu kemudian dibalas Iran dengan rentetan serangan ke Israel, pangkalan militer Amerika, serta sejumlah target di negara-negara Arab. Dalam beberapa hari terakhir, perang ini bukan hanya makin meluas, tetapi juga mulai menyeret semakin banyak negara ke dalam pusaran krisis. Reuters juga melaporkan bahwa operasi militer Amerika terhadap Iran kini sudah memasuki hari ke-10 dan mencakup ribuan target, sementara front Lebanon dan Teluk ikut memadas. Yang pertama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Iran agar tidak terus mengambil langkah-langkah yang dianggap provokatif. Peringatan itu muncul setelah sistem pertahanan NATO kembali mencegat rudal balistik dari Iran yang mengarah ke wilayah udara Turki. Erdogan menyebut tindakan seperti itu bisa membahayakan hubungan persahabatan antara Ankara dan Teheran, sehingga menurutnya sikap keras kepala dalam mengambil langkah keliru harus dihentikan. Laporan Reuters juga menguatkan bahwa Turki memang menyatakan pelanggaran wilayah udaranya oleh rudal dari Iran tidak bisa diterima. Kedua, NATO kembali menembak jatuh rudal dari Iran yang menuju Turki pada hari Senin. Kementerian Pertahanan Turki menyebut ini sebagai insiden kedua dalam 5 hari. Menurut keterangan resmi, amunisi balistik yang ditembakkan dari Iran dan masuk ke wilayah udara Turki berhasil dinetralisir oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO di Mediterania Timur. Pangkalan udara Lin Sirlik yang merupakan fasilitas penting NATO dan telah lama dipakai pasukan Amerika, ikut menjadi sorotan karena lokasinya strategis. Sejumlah pecahan senjata bahkan dilaporkan jatuh di area terbuka di Gaziantep, meski sejauh ini tidak ada laporan korban luka. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa perang tersebut kini sudah mulai menimbulkan ancaman langsung bagi negara anggota NATO. Ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Percakapan itu berlangsung sekitar 1 jam dan membahas 2 isu besar sekaligus, yakni konflik Iran dan perang Ukraina. Menurut penasehat diplomatik Kremlin, Yuri Ushakov, Putin menekankan perlunya penyelesaian politik dan diplomatik yang cepat terkait perang AS-Israel melawan Iran. Ia juga memberikan gambaran kepada Trump mengenai situasi terbaru di Ukraina. Dari pihak Amerika, Trump menggambarkan percakapan itu sebagai serius dan konstruktif. Fakta bahwa isu Iran kini masuk langsung ke jalur komunikasi Washington-Moskow menunjukkan bahwa konflik ini sudah menjadi perhatian strategis kekuatan besar dunia. Keempat, serangan di negara-negara Arab masih terus terjadi. Di Bahrain, serangan dari Iran dilaporkan menghantam kawasan permukaan di ibu kota, Manama, dan menewaskan 1 orang. Dengan beberapa korban lain mengalami luka-luka. Di Uni Emirat Arab, konsulat jenderal negara itu di Kurdistan, Irak, juga menjadi sasaran serangan drone yang menyebabkan kerusakan, walau tidak menimbulkan korban jiwa. Reuters juga melaporkan bahwa Iran memang masih menyerang target-target Amerika dan diplomatik di kawasan Teluk. Meski intensitasnya disebut mulai menurun akibat bombardir besar-besaran yang terus menekan kemampuan militernya. Kelima, serangan balasan Iran juga dilaporkan menghantam instalasi energi di Teluk. Salah satu yang disebut terdampak adalah fasilitas minyak Al-Ma'amir di Bahrain milik Bapul. Situasi ini membuat perusahaan tersebut menyatakan kondisi force majeure. Di saat yang sama, kekhawatiran atas gangguan pasokan energi global langsung mendorong harga minyak melonjak. Reuters melaporkan harga sempat menembus level tertinggi hampir 4 tahun, sebelum kemudian turun tajam setelah muncul sinyal deeskalasi dari Trump. Meski begitu, ancaman terhadap jalur energi tetap menjadi salah satu dampak paling serius dari perang ini. Keenam,
Militer Amerika melalui US Central Command menyebut bahwa lebih dari 5.000 target telah diserang selama 10 hari pertama Perang Iran. Di antara target tersebut terdapat lebih dari 50 kapal Iran, selain sistem pertahanan udara, lokasi rudal balistik, fasilitas produksi rudal dan drone, hingga jaringan komunikasi militer. Angka ini menunjukkan bahwa operasi militer Amerika bukan sekedar serangan terbatas, melainkan kampanye penekanan besar-besaran terhadap infrastruktur perang Iran. Reuters juga menyebut Amerika kini turut menyerang kapal-kapal peletak ranjau Iran, sebagai bagian dari upaya menjaga jalur laut tetap terbuka. Ketujuh, ledakan besar kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran, setelah tengah malam pada Selasa dini hari waktu setempat. Wartawan AFP melaporkan suara ledakan itu terdengar tak lama setelah jet tempur melintas. Beberapa jurnalis lain di berbagai titik kota juga melaporkan ledakan yang terasa hingga beberapa kilometer jauhnya. Lalu disusul ledakan tambahan di wilayah timur Teheran. Belum jelas secara pasti sasaran yang terkena dampak, tetapi tak lama kemudian militer Israel mengumumkan bahwa untuk kedua kalinya dalam hari yang sama, mereka melancarkan gelombang serangan besar-besaran ke Teheran. Reuters juga melaporkan Pentagon menyebut hari-hari terakhir sebagai fase paling intens dari serangan terhadap Iran sejauh ini. Kedelapan, korban tewas di Lebanon terus meningkat. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah naik menjadi 486 orang. Sementara 1.313 lainnya terluka. Reuters menambahkan bahwa selain korban jiwa, hampir 700.000 orang juga telah mengungsi hanya dalam beberapa hari, menandakan besarnya krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Dengan kata lain, perang ini kini tidak hanya menghantam Iran dan Israel, tetapi juga menyeret Lebanon lebih dalam ke front konflik regional. Kesembilan, Hizbullah menegaskan mereka akan terus melawan Israel apapun resikonya. Kepala Blok Parlemen Hizbullah, Muhammad Rad, mengatakan tujuan kelompok itu adalah mengusir musuh dari wilayah yang mereka sebut masih diduduki. Ia juga menyatakan bahwa bagi Hizbullah, perlawanan adalah satu-satunya pilihan untuk menjaga kehormatan dan martabat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa ketegangan di front Lebanon sangat mungkin terus berlanjut, karena hingga kini posisi Hizbullah dan Israel masih sama-sama keras. Reuters juga melaporkan Israel menyebut peluncuran senjata Hizbullah sebagai syarat penting untuk mengakhiri perang di Lebanon. Ke-10, Iran memperingatkan bahwa Selat Hormuz kini tidak aman. Ali Larijani mengatakan keamanan di jalur laut paling strategis untuk pasokan minyak dan gas dunia itu tidak mungkin dipulihkan selama kobaran perang masih berlangsung. Pernyataan ini sangat penting karena Selat Hormuz merupakan salah satu nadi utama perdagangan energi global. Reuters melaporkan gangguan di jalur ini sudah mempengaruhi arus minyak. Sementara dunia khawatir jika blokade atau ancaman lebih lanjut benar-benar terjadi, maka dampaknya akan menjalar ke ekonomi global. Ke-11, Uni Eropa menyatakan siap meningkatkan operasi maritimnya di Timur Tengah. Langkah ini dibahas untuk melindungi jalur pelayaran setelah para pemimpin Eropa berbicara dengan pemimpin kawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis dan sekutunya sedang menyiapkan misi yang sifatnya murni defensif untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz. Mengingat sekitar 20% minyak global dan seperempat pasokan gas dunia melewati jalur itu. Langkah ini menunjukkan bahwa krisis Timur Tengah kini sudah berdampak langsung pada kepentingan ekonomi Eropa. Ke-12, Uni Emirat Arab mengecam Iran dan menyebut negaranya menjadi sasaran dengan cara yang sangat tidak beralasan. Meski demikian, UEA menegaskan bahwa mereka tidak ingin ikut terseret lebih jauh dalam konflik maupun ekskalasi. Posisi Abu Dhabi ini penting karena UEA dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut menunjukkan bahwa bahkan negara yang dekat dengan Barat pun kini berusaha menahan diri agar perang tidak berubah menjadi bentrokan regional yang lebih luas. Ke-13, negara-negara G7 menggelar pembicaraan darurat untuk membahas gejolak di Timur Tengah dan lonjakan harga energi. Salah satu isu yang dibicarakan adalah kemungkinan pelepasan cadangan minyak strategis jika situasi makin memburuk. Namun, Reuters melaporkan bahwa sejauh ini G7 belum memutuskan pelepasan cadangan tersebut
dan lebih memilih meminta Badan Energi Internasional menilai situasi lebih dulu. Jadi, kekhawatiran memang sangat besar, tetapi langkah intervensi pasar belum dilakukan untuk saat ini. Ke-14, Australia memutuskan mengirim pesawat pengintai militer jarak jauh E-7A Wedgetail ke Teluk. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pesawat itu dan personil pendukung akan dikirim untuk periode awal 4 minggu, guna membantu melindungi dan mengamankan wilayah udara di atas Teluk. Selain itu, Australia juga akan menyediakan rudal udara ke udara jarak menengah canggih ke UEA. Reuters menegaskan bahwa langkah Canberra bersifat defensif, tetapi ini tetap menunjukkan bahwa semakin banyak negara mitra barat kini mulai ikut memperkuat pertahanan kawasan. Ke-15, jet tempur Inggris juga dilaporkan sudah terlibat di Timur Tengah dalam operasi yang disebut sebagai serangan udara defensif. Misinya adalah membantu menghalau rudal Iran menuju UEA, serta menembak jatuh drone di berbagai titik lain di kawasan Teluk. Meski laporan detail Reuters tentang pernyataan itu tidak muncul di hasil pencarian saya, sejumlah laporan media lain menyebut Menteri Pertahanan Inggris John Healey memang mengatakan Inggris sedang melakukan sortie defensif untuk mendukung UEA. Jadi bagian ini layak diperlakukan sebagai laporan yang masih perlu terus diversifikasi lebih lanjut dari sumber primer pemerintah Inggris. Ke-16, Paus Leo XIV menyampaikan kesedihan mendalam atas banyaknya korban tak bersalah dalam Perang Timur Tengah. Vatikan mengatakan Paus berduka atas banyaknya warga sipil, termasuk anak-anak yang menjadi korban dalam pemboman baru-baru ini. Ia juga secara khusus menyebut seorang pastor Lebanon, Pierre Alray, yang meninggal akibat luka setelah serangan tank Israel mengenai sebuah rumah di kota Kristen Al-Qiaya. Reuters memang melaporkan Paus menyerukan diakhirinya pemboman dan dibukanya kembali ruang dialog. Sementara laporan lain menguatkan bahwa ia juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian pastor tersebut. Ke-17, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa perubahan besar dalam kepemimpinan Iran tidak akan bisa dicapai hanya lewat pemboman Amerika dan Israel. Menurutnya, perubahan rezim atau perubahan mendalam dalam sistem politik tidak bisa dihasilkan dari bombardir semata. Ia juga memperingatkan bahwa perang dalam fase intens seperti sekarang masih bisa berlanjut selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Pernyataan Macron ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian pemimpin Barat mulai melihat keterbatasan dari pendekatan militer murni. Ke-18, Ukraina disebut ikut membantu Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi ancaman Iran, khususnya di sektor pertahanan anti-drone. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev telah menyetujui permintaan Amerika untuk mengirim drone pencegat dan tim ahli drone guna melindungi pangkalan militer Amerika di Yordania. Reuters juga melaporkan Zelensky menyebut negaranya menerima banyak permintaan bantuan terkait penanggulangan drone Shahid buatan Iran. Karena Ukraina punya pengalaman tempur yang luas dalam menghadapi ancaman tersebut. Ini berarti Perang Timur Tengah kini bahkan mulai terhubung dengan pengalaman Perang Ukraina melawan Rusia. Secara keseluruhan, seluruh update ini memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Perang di Timur Tengah bukan hanya makin panas, tetapi juga makin luas dan makin rumit. Iran, Israel, dan Amerika tetap menjadi poros utama, tetapi Turki mulai terdampak langsung. NATO sudah terlibat dalam pencegatan. Lebanon masuk ke krisis kemanusiaan besar. Negara-negara Teluk terancam, Eropa bersiap menjaga jalur laut, Australia dan Inggris menambah dukungan defensif. Rusia masuk ke jalur diplomasi, dan Ukraina bahkan ikut menyumbang keahlian tempurnya. Semua itu menunjukkan bahwa konflik ini sudah bergerak jauh melampaui perang 2 atau 3 negara. Ini telah berkembang menjadi krisis regional dengan dampak global yang nyata.